Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Ini kakak lihat sih baru 2 anak ya yang bergabung. Kita doakan saja semoga teman-teman yang lain segera bergabung. Nah, kalau untuk hari ini kita belajarnya dengan saya Kak Yaya, belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nah, sebelumnya kan sudah membahas tryout 3 ya dengan kode soal 945. Sekarang berarti kalian mengerjakan soal pelatihan 4. Jadi hari ini materi bahasa Indonesianya itu membahas soal pelatihan 4. Nah, soalnya itu bisa kalian lihat di aplikasi NF dan SMA 73 ya, itu bisa kalian akses. Jumlah soalnya kalau nggak salah ada 15. Nah, nanti kakak beri waktu untuk kalian menjawab soal-soal tersebut selama 15 menit atau mungkin bisa kurang. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, silakan yang sudah bergabung kalian buka soal pelatihan 4 dan kerjakan ya. Baik. Waktu pengerjaan soal pelatihan 4-nya sudah habis ya. Sekarang saatnya kita membahas 15 soal tadi. Soal pelatihan 4. Kira-kira di sini ada yang berhasil sampai selesai nggak ya mengerjakannya? Karena kan bahasa Indonesia banyak teksnya ya. Bisa nggak tuh dalam 1 menit satu nomor? Nah itu kan tentu hanya butuh keahlian khusus tuh. Hanya yang terbiasa mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia biasanya yang mengerjakannya cepat ya. Oke. Kita mulai bahas nomor 1. Nah, di situ kan ini teks 1-nya cukup panjang kan ya teksnya. Lalu pertanyaan untuk nomor 1 adalah inti teks ya. Jadi kalian perlu baca dan pahami keseluruhan isi dari teks tersebut. Di sini kan teksnya ada 3 paragraf. Berarti kalian perlu menganalisis gagasan utama dari setiap paragrafnya. Ya. Nah, ternyata kan ini jawabannya adalah yang A. Lulusan JBSI prospektif. Mengapa kita jawab yang A? Karena nih ya, isi teks itu kan berkaitan dengan gagasan utama. Nah, paragraf 1 atau paragraf pertama itu kalimat utamanya ada di kalimat 1. Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempertanyakan prospek kerja kuliah di JBSI. Kakak singkat JBSI ya. Nah, lalu di paragraf kedua sama kalimat utamanya ada di kalimat 1. Kuliah JBSI menawarkan beragam mata kuliah kebahasaan atau linguistik dan kesusastraan Indonesia. Lalu dijabarkan tuh, disebutkan contohnya seperti mata kuliah linguistik umum dan lain-lain. Berarti paragraf kedua menjelaskan beragam mata kuliah di JBSI atau jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya juga sama, ada di kalimat 1. Dengan banyaknya mata kuliah yang ditawarkan di kuliah JBSI, maka lulusannya dibekali berbagai ilmu yang nantinya dapat digunakan untuk bersaing di berbagai industri dunia kerja. Nah, berarti kan dari opsi jawaban yang paling mencakup
keseluruhan isi teks adalah yang A, lulusan JBSI prospektif. Kalau yang B, mata kuliah JBSI beragam. Itu hanya berdasarkan paragraf 2. Lalu yang C, pekerjaan alumni JBSI banyak. Pekerjaannya memang dibahas di paragraf terakhir ya. Di sini ya, bisa bekerja di mana saja, enggak cuma jadi guru, tetapi bisa jadi sastrawan, editor novel, hingga wartawan. Berarti kan yang opsi C hanya berdasarkan paragraf ketiga. Lalu yang opsi D, pendapat masyarakat terhadap JBSI berbeda-beda. Itu memang ada di teks, tapi hanya paragraf 1. Jadi kalau inti atau inti isi teks itu harus kalian pilih yang mewakili keseluruhan isi, keseluruhan paragrafnya. Ya, kalau yang E kan itu pendapat penulis tentang bahasa Indonesia cukup komprehensif. Itu memang ada dibahas tetapi di paragraf 3 saja. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A karena paling mewakili keseluruhan isi teksnya. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 2. Tapi ini langsung ke nomor 3. Nah, di nomor 2 di situ kan pertanyaannya tentang informasi isi kalimat ya, terkait dengan materi informasi isi kalimat. Nah, berdasarkan pernyataan kalau tahu dan paham tentang sastra serta paham tentang budaya Indonesia, jelas kita bisa kerja di mana saja. Nah, itu maksudnya apa atau dapat diasumsikan apa? Nah, berarti kita di sini diminta untuk memahami informasi isi kalimatnya, memahami isi kalimat. Nah, kita lihat aja langsung di opsi jawaban. Kalau yang A, kuliah di Fakultas Sastra sangat menjanjikan. Kalau yang di kalimat 11 itu, padahal kalau tahu dan bla 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 seterusnya, itu bukan membahas tentang menjanjikan, ya, tentang kerja di bidang sastra sangat menjanjikan. Jadi kalau yang A itu tidak sesuai dengan yang kalimat 11 ini. Lalu kalau B itu kan sesuai ya. Lapangan kerja terbuka bagi lulusan sastra yang menguasai sastra dan budaya. Nah, ini kan kalau tahu dan paham tentang sastra serta tentang budaya, berarti kan gabungan sastra dan budaya. Terus jelas kita bisa kerja di mana saja, berarti kan lapangan kerja itu terbuka. Gitu. Lalu kalau C salah sekali kan, karena di situ pernyataannya tidak ada pengangguran akibat kuliah di JBSI. Tentu tidak sesuai dengan isi dari kalimat 11. Kemudian yang D, banyak lapangan kerja yang dapat dipilih. Kan yang dibahas di kalimat 11 itu bukan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi lebih ke bisa kerja di mana saja. Jadi maksudnya tuh kemampuan yang dinilai kalau kalian paham dengan sastra dan budaya, berarti bisa kerja di mana saja. Kalau yang D, lapangan kerja, berarti kan beda ya maknanya. Lalu yang E, lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak perlu khawatir terhadap pekerjaan. Ini terlalu luas, terlalu melebar. Tidak sesuai dengan yang kalimat 11. Itu. Jadi memang kalau pertanyaan seputar ini, berarti kalian tuh perlu memahami isi teksnya ya. Lalu lihat kata-kata kuncinya. Nah, di sini kan ada kata kuncinya sastra dan budaya gitu. Kalau di opsi yang lain nggak ada kan kata sastra dan budaya, yang ada hanya di opsi B.
Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, nomor 3. Nah, nomor 3, ini kan pertanyaannya pandangan Dwi Tasari tentang kuliah di JBSI bersifat, itu kan pandangan dari penulis berarti ya. Dari Dwi Tasarinya itu dibahas di paragraf ketiga. Ya, seperti kata Dwi Tasari, salah satu novelis. Oh, Dwi Tasari itu bukan penulis, maaf, melainkan novelis. Jadi si penulis beritanya atau artikel ini mengutip pendapat dari novelis yang bernama Dwi Tasari. Nah, menurut Dwi Tasari itu tentang kuliah di JBSI, itu sifatnya apa? Nah, kita lihat ada di kalimat 8 ya. Ini sudah kakak beri tanda. Di situ kalimatnya, ia mengatakan bahwa kuliah di JBSI sangat menjanjikan. Nah, kalau sangat menjanjikan kan berarti tidak hanya satu bidang gitu kan ya. Lalu ditanya sifatnya lagi. Tentu jawabannya optimistis ya. Dalam KBBI, optimistis itu artinya bersifat optimis atau penuh harapan. Jadi berkaitan dengan sifat tentunya ya. Nah, makanya yang sesuai jawabannya adalah yang A. Jadinya bisa dibilang yang Oppo Watch ukuran 41 mm ini wujudnya jadi lebih mirip sama Apple Watch ya. Ya beda di button-buttonnya sih, tapi dari bagian depan sekilas dua. Tapi ini Oke, lanjutkan ya. Nomor 4 sekarang. Nah, di sini kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat 10 adalah kata. Nah, ternyata kan jawabannya adalah bahwa. Kita lihat di kalimat 10, pernyataan kalimatnya, kadang orang berpikir titik-titik kuliah di sastra Indonesia bakalan mentok jadi guru bahasa Indonesia. Gitu kan ya. Nah, di kalimat itu pastikan menuntut konjungsi. Konjungsi yang menyatakan penjelasan atau penerang. Orang berpikir apa? Butuh penjelasan kan? Pikiran orang-orang itu apa? Nah, makanya konjungsi yang digunakan adalah bahwa. Jangan kalau. Biasanya kan orang tuh atau mungkin adik-adik di sini terkecoh juga bisa jadi memilihnya malah kalau. Kadang orang berpikir kalau kuliah di sastra Indonesia bakalan mentok jadi guru. Kan kalau itu menyatakan syarat, ya kan? Berarti kalau seperti itu ya udah pasti kalau kuliah di JBSI pasti jadi guru. Karena kan syarat maknanya kalau menggunakan konjungsi kalau. Padahal yang dibahas di teks itu kan kerjanya variatif ya dari jurusan JBSI itu, tidak hanya menjadi guru. Lalu kalau ketika itu kan berkaitan dengan waktu. Nah, makanya disebut juga konjungsi temporal. Ya. Tentu saja itu tidak sesuai dengan konteksnya. Karena kan kalimat itu membahas tentang tanggapan dari orang-orang gitu kan ya. Karena di awalnya kadang orang berpikir nggak mungkin dong jadinya menggunakan konjungsi waktu. Lalu meskipun itu kan konjungsi pertentangan. Nah, pertentangan itu kan berarti menyampaikan dua hal yang berlawanan ya. Padahal di kalimat 10 tadi baru satu hal gitu yang dianggap yang ditampilkan. Apabila juga sama seperti kalau. Jadi itu ada 3, ada jika, kalau, apabila.
itu biasanya menyatakan syarat. Nah, yang sesuai dengan konteks tentu yang bahwa ya. Oke, berikutnya nomor 5. 5 di situ terkait materi penulisan kata. Nah, ingat kalau penulisan kata berarti kalian itu perhatikan kapan suatu kata ditulis gabung atau ditulis pisah. Ya. Lalu lihat imbuhannya. Apakah penggunaan imbuhannya sudah tepat atau masih kurang tepat? Contoh, misalnya ditulisnya mengkonsumsi. Tentu saja itu salah kan? Karena seharusnya kata yang baku adalah mengonsumsi tanpa huruf K. Nah, berarti kan ini juga berkaitan dengan penulisan kata, karena seharusnya tidak perlu huruf K. Lalu yang ketiga, yang perlu kalian lihat kalau bertemu pertanyaan penulisan kata adalah ada tidaknya tanda baca tambahan. Misalnya kan kalau ketemu bentuk terikat yang bertemu kata diawali angka atau bertemu kata yang dari awalnya huruf kapital, itu kan berarti pakai tanda hubung ya. Contoh, non-Islam. Non-Islam kan tentu tulisannya itu gini ya, non. Tadi belum diaktifin. Non tanda hubung, terus ada apa tuh? Ada tanda hubungnya. Gimana ya kalau mau tulis? Stop dulu ya. Oh, stop. Terus? Nulisnya di iya. Bentar ya. Terus basic. Di desktop ini. Ini kan folder. Bentar ya Dede. Ini ya. Ya. Full screen. Balik-balik ke zoom-nya. Oh, begini. Zoom-nya dulu. Share. Itu fullin dulu. Basic. Oke. Coba. Ya, kalau ininya klik dulu kan. Nah, misalnya ya, kita lanjutkan penulisan kata non-Islam. Berarti kan non tanda hubung Islam. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan penulisan kata. Atau kalau bentuk terikat yang lain itu kan harus ditulis dengan gabung ya. Misal non muslim. Maklum, tulisannya jelek. Nah, non-muslim itu karena muslim bukan berarti harus kapital, karena kan dia bukan agama, beda dengan Islam. Muslim itu kan lebih ke kaumnya ya. Jadi, muslim tidak kapital. Bertemu dengan bentuk terikat non, harus ditulis gabung tanpa tanda hubung. Tidak seperti Islam yang nama agama, I-nya pasti harus kapital, jadi menggunakan tanda hubung. Atau bertemu angka, ya, misalnya bertemu angka bentuk terikatnya seperti pasca tanda hubung 15 Juli.
Nah, itu juga wajib menggunakan tanda hubung karena ketemu angka. Nah, sedangkan di opsi jawaban ini, di opsi jawabannya, di situ di mana jawabannya kan ya? Di mana malah ditulis gabung. Padahal kan kalau preposisi itu harus ditulis pisah, ya. Karena preposisi itu biasanya menyatakan tempat atau arah, gitu. Di yang ditulis gabung itu untuk di sebagai awalan atau imbuhan yang memang posisinya di depan. Misal dijual. Nah, dijual itu di-nya ditulis gabung karena jualnya merupakan kata kerja, bukan kata benda atau arah. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terus nextnya gimana? Nah, selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang ditanya adalah kata yang tepat untuk menggantikan pernyataan yang tidak mengerti pada kalimat 3. Nah, di sini di kalimat 3 ini kan pertanyaan semacam itulah yang banyak dilontarkan oleh masyarakat yang tidak mengerti. Berarti kan ini mengacu ke orang ya atau pihak. Kalau masyarakat yang tidak mengerti itu kan kelihatannya masih kurang sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi seharusnya diganti dengan awam, bukan masyarakat umum ya. Kalau masyarakat umum itu kan berarti ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Sedangkan di konteks kalimat 3 itu khusus untuk masyarakat yang tidak mengerti. Jadi kita pilih awam. Awam itu artinya orang biasa gitu, masyarakat umum kebanyakan biasa atau tidak istimewa. Nah, lalu orang biasa yang makna kedua nih ya. Orang kebanyakan titik koma, orang biasa dalam kurung bukan ahli, bukan rohaniawan, bukan tentara. Jadi orang awam tuh orang biasa yang cenderung konotasinya itu ya tidak tahu, tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Jadi jawabannya awam daripada yang biasa. Walaupun awam itu di dalamnya bermakna biasa. Tapi kan di sini biar ada nilai rasanya gitu, biar ada kesan lebih merendah. Kan kalau konotasi itu ada nilai rasanya ya. Nah, jadi kita pilih penggunaan kata awam daripada biasa atau umum. Nah, kenapa tidak pilih yang jelata? Kalau jelata itu apa ya? Artinya kan kayak miskin banget gitu, kasta terendah gitu kan ya. Itu nilai rasanya lebih buruk. Lebih apa ya? Pokoknya lebih rendah banget deh daripada awam. Gitu. Jadi yang sesuai dengan konteks tentu yang awam, bukan yang jelata. Karena kalau jelata berarti kan kaitannya dengan ekonomi. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 kan pertanyaannya kalimat yang berstruktur lengkap. Ya. Berstruktur lengkap itu maksudnya apa sih? Nah, nih berstruktur lengkap itu maksudnya ada subjek dan ada predikat. Gitu ya. Struktur lengkap artinya ada subjek dan ada predikat. Subjek itu ciri-cirinya sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat. Lalu jawaban atas pertanyaan apa yang atau siapa yang. Kemudian subjek itu bisa berupa kata tunjuk, ini, itu, tersebut. Lalu juga subjek dominan atau biasanya kata benda, walaupun bisa juga subjek itu kata kerja, kata sifat. Pokoknya yang paling utama
ciri-ciri subjek adalah sebagai pokok kalimat, pokok pembicaraan atau topik dalam kalimat. Nah, sedangkan predikat itu yang menjelaskan subjek. Nah, maka dari itu predikat itu menjawab pertanyaan bagaimana subjek, sedang apa subjek, apa yang terjadi pada subjek, seperti itu. Lalu yang kedua, ciri predikat itu, predikat biasanya bisa dinegatifkan dengan kata tidak, bukan, atau belum. Kemudian predikat itu juga bisa berupa verba relasional. Verba relasional itu adalah, ialah, merupakan, menjadi, gitu ya. Oke. Nah, itu dulu antara subjek dan predikat. Kalimat yang berstruktur lengkap ternyata kan yang kalimat satu, ya. Kenapa ya kok kalimat satu? Oke. Ini ya, kalimat satu itu ini nggak kelihatan. Kepencet, maaf. Keluar ini gimana ya? Oh, di sini. Bentar ya, tadi nggak sengaja kepencet. Ini. Kalimat satu, ini polanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu subjek, ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia jadi topik kalimatnya kan, makanya ini termasuk subjek, gitu. Nih ya, pokoknya dari sebagian sampai Indonesia, palingan sih ini, ya bisa sampai Indonesia itu adalah subjek. Kemudian masih mempertanyakan. Nah, masih mempertanyakan kan itu penjelasan dari subjek. Mengapa? Apa yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia, gitu kan ya? Bagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia? Nah, ya masih mempertanyakan itu, ya. Jadi masih mempertanyakannya predikat. Dan predikatnya ini kan berawalan me. Jadi bentuknya aktif kan ya. Nah, aktif transitif namanya. Aktif transitif itu artinya menuntut kehadiran objek setelahnya. Berarti prospek kerja kuliah itu objek. Di JBSI karena ada di sebagai preposisi alias kata depan, maka pasti dia berpola keterangan. Nah, berarti kan yang kalimat satu itu polanya S, P, O, K. Ya, kalimat satu S, P, O, K. Pola kalimat satu. Berarti kan lengkap karena ada SP-nya, ada subjek predikat. Nah, sedangkan kalimat lain kayak kalimat 2, nih ya polanya kalimat 2 akan menjadi. Nah, menjadi itu tadi kan termasuk salah satu contoh verba relasional. Berarti kan dia sebagai predikat. Ya, ingat tadi Kakak sudah menyampaikan bahwa predikat bisa berupa verba relasional. Nah, verba relasional itu pengertiannya adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Jadi setelahnya adalah pelengkap. Nah, apa nantinya itu pelengkap? Kalau sudah lulus. Kalau termasuk konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu keterangan kecuali satu, yaitu kata bahwa. Bahwa dalam kalimat bisa sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Yang jelas bahwa bukan sebagai keterangan. Nah, jadi kalau di sini konjungsi subordinatif jadi keterangan. Lalu kan-nya di sini kan kayak bahasa yang tidak baku ya. Tidak menjanjikan, makanya kan dia dicetak miring nih. Terus tidak menjanjikannya predikat. Ingat tadi
salah satu ciri predikat bisa dinegatifkan dengan kata tidak, bukan, belum. Dan di sini udah jelas ada kata tidak. Gitu. Jadi polanya P, pel, K, P. Berarti kan ketidakjelasan predikat nih. Predikatnya berarti ada dua kan? Padahal kan tidak ada konjungsi. Gitu yang memisahkan. Yang dimaksud menjadi atau menjanjikan nih, atau tidak menjanjikan predikatnya. Lalu kalau yang kalimat 5, seperti mata kuliah. Seperti ini kan biasa konjungsi yang digunakan untuk memerinci ya. Nah, kalau untuk perincian berarti dia sebagai keterangan. Jadi dari seperti sampai titik hanya berpola keterangan. Kemudian yang kalimat 6, dengan banyak mata kuliah, dengan ini preposisi sama seperti di, ya, sama seperti di tadi yang di jurusan di JBSI. Dengan juga ini preposisi, berarti dengan banyaknya mata kuliah itu keterangan, maka juga itu konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi subordinatif. Berarti kan sama seperti kalau. Ya, maka itu sama seperti kalau konjungsi subordinatif, berarti keterangan kan. Nah, jadi pola kalimat 6 hanya keterangan dong, tidak ada subjek dan predikat. Makanya salah. Nah, lalu yang kalimat 7 sama seperti kalimat 5 ya. Sama dengan kalimat 5 nih. Awalnya sama-sama menggunakan kata seperti. Berarti kan keterangan. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya nomor 8. 8 ini yang ditebalkan salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia di zamannya. Nah, kalau kalian udah hafal mana kata yang baku dan tidak baku, ini pasti bisa langsung mengidentifikasi bahwa di zamannya itu kalau pakai huruf J, jelas salah, jelas tidak baku. Maka perlu kita perbaiki. Yang baku itu kan pakai Z ya, bukan J. Nah, di opsi jawaban yang E ada masih pakai J. Berarti kan salah, nggak mungkin jadi jawaban. Tinggal antara B, C, D. Gitu ya. Nah, lalu bedanya apa nih antara B, C, D? Kalau B ada beliau adalah, kalau C langsung salah seorang pensyair terbaik. Terus D juga Khairil, salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki. Berarti berikutnya kalian perlu menganalisis pola atau struktur kalimat. Khairil Anwar. Oh, mulai dari kalimat 8, maaf. Dari sini ya. Salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia di zamannya. Kita analisis pola kalimatnya bagaimana. Salah seorang pensyair terbaik yang, lihat, ada konjungsi yang itu termasuk konjungsi perluasan. Fungsinya menjelaskan kata sebelumnya. Berarti kan dia menjelaskan kata seorang pensyair terbaik. Nah, kalau begitu berarti garis polanya belum putus, masih lanjut mengikuti garis pola kata di depannya, yaitu salah seorang pensyair terbaik. Gitu ya. Jadi kalimat ini salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia itu subjek. Di zamannya di kan preposisi. Tadi kalau preposisi keterangan kan, keterangan berarti. Maka kalimat 8 ini hanya berpola SK, subjek dan keterangan, tanpa ada predikat. Hanya salah, perlu diperbaiki. Cari di opsi jawaban yang lengkap. Nah, ternyata yang strukturnya lengkap adalah B. Beliau ini subjek, adalah predikat, salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia, pelengkap, pada zamannya, keterangan. Lagi pula nih ya, penggunaan di zamannya juga ini salah kan ya. Di biasanya itu kan untuk menyatakan tempat atau posisi atau arah. Padahal zaman kan bukan posisi, bukan tempat, bukan arah juga. Nah, maka harusnya diganti dengan pada. Karena
pada itu fungsinya untuk menyatakan hal atau waktu. Zamannya kan berarti lebih ke waktu atau masa, gitu kan? Nah, kalau yang C, kenapa salah? Bukan C jawabannya. Karena ini sama aja, polanya masih SK. Salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia. Subjek. Pada zamannya, keterangan. Masih belum ada predikat. Lalu kalau yang D, Khairil salah seorang pensyair terbaik yang dimiliki Indonesia. Oh, sama aja. Masih berpola SK, belum ada predikatnya. Itu mudah-mudahan paham ya. Nah, berarti kan ini permasalahan kesepadanannya adalah tidak ada subjek atau predikat. Nah, dalam kasus ini yang tidak ada adalah predikat. Selanjutnya nomor 9. 9 itu kan yang ditebalkan. Tunggu ini. Nomor 9 yang ditebalkan julukan yang diambil. Oke, berarti ini terkait dengan penggunaan tanda baca. Ya, terkait dengan penggunaan tanda baca. Karena di sini dia menggunakan tanda hubung. Sudah pasti salah, ya. Tanda hubung itu fungsinya tuh untuk menyambung kata yang terpisah pergantian baris. Ini kan dia posisinya nggak di ujung kan, nggak di nggak di ujung baris kayak yang ini nih yang dimiliki terus kayak sampai melalui sebuah. Nah, di sini dia malah berfungsi untuk menjelaskan tambahan binatang jalang, ya kan? Binatang jalang itu apa sih maksudnya? Oh, ditambahlah penjelasannya. Julukan yang diambil dari salah satu karya terbaiknya yang berjudul Aku. Nah, kalau begitu seharusnya menggunakan tanda pisah. Nih, antara C atau D berarti kan ya. Dan perhatikan, tanda pisah dengan tanda hubung itu bedanya dari segi ukuran. Kalau tanda pisah lebih panjang. Nah, tanda pisah memang fungsinya untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ya, maksudnya itu jika kalian nih sebagai penulis menambahkan opini kalian tentang topik yang ada di kalimatnya. Nah, berarti kalian bisa menuliskan opini pribadi kalian dengan catatan dikasih tanda pisah. Gitu. Kayak ini kan, binatang jalang tanda hubung tapi di sini harusnya tanda pisah. Apa maksudnya binatang jalang itu? Julukan yang diambil dari salah satu karya terbaiknya yang berjudul Aku. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Ya. Kenapa sih bedanya sama C? Apa nih julukan yang diambil dari salah satu karya terbaiknya yang berjudul Aku? Oh, ini kayak nggak ada perbedaan. Oh, kalau yang C, akunya dicetak miring ya. Nih, akunya dicetak miring, terus ada tanda petik. Nah, ingat, ini berarti terkait materi ejaan. Kalau untuk judul puisi, itu harus diberi tanda petik, jangan ditulis miring. Ya, ini malah double kan, dua-duanya digunakan. Tanda petik iya, tanda cetak miring juga iya. Nah, berarti kan salah. Kalau judul yang dicetak miring itu untuk judul buku. Pokoknya yang berbentuk buku. Kalau masih berbentuk lembaran, kayak misalnya puisi kan ditulis dalam satu lembar kertas gitu kan ya. Nah, itu judul puisi, judul artikel, jurnal, itu ditulisnya dengan tanda petik, bukan cetak miring. Makanya yang benar adalah yang D. Itu. Berarti ini terkait dengan kesalahan penggunaan tanda baca dan tadi penulisan ininya ya akunya ya. Cuman di sini kan yang ditebalkan akunya itu sudah tepat, tidak dicetak miring. Oke. Selanjutnya nomor 10.
10 di situ satu kalimat utuh yang ditebalkan. Lalu opsi jawabannya pun juga satu kalimat utuh. Berarti ini terkait materi tentang kalimat efektif atau struktur atau pola kalimat. Kan seperti yang kalian sudah ketahui, kalau syarat kalimat efektif itu banyak ya. Kita tidak cukup melihat hanya satu syarat. Walaupun memang yang paling utama kalau ketemu soal tentang kalimat efektif adalah kalian analisis struktur atau pola kalimatnya. Mana yang subjek, mana yang predikat, gitu kan? Kan syarat kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, habis itu lihat kehematannya. Kata-katanya hemat atau tidak? Ada yang boros nggak nih? Ada yang pakai sinonim nggak? Nah, lalu yang ketiga, lihat hubungan isinya. Masuk akal enggak ya kalimatnya? Logis enggak ya kalimatnya? Tuh. Oke, kalau kita lihat analisis polanya, hal tersebut telah membuktikan betapa abadinya karya diciptakannya sampai sekarang. Oke. Hal tersebut itu kan kata tunjuk, ya kan? Contohnya ini, itu, tersebut. Nah, kata tunjuk itu biasanya berpola sebagai subjek. Berarti hal tersebut itu subjek telah membuktikan predikat. Predikatnya predikat aktif transitif ya, karena berawalan me. Oke, membuktikan. Nah, kalau transitif tadi apa? Aktif transitif. Menuntut kehadiran objek. Berarti kan kata selanjutnya nih betapa abadinya itu objek. Nah, betapa abadinya karya. Tapi ada diciptakannya. Diciptakannya verba kan atau kata kerja kan. Cuma bentuknya pasif. Kalau aktif menciptakan, ya kan? Ini pasif diciptakan. Berarti predikat lagi di sini. Di predikat lagi, terus sampai sekarang itu keterangan waktu, berarti keterangan dong polanya. Nah, pola kalimat 10, hal tersebut subjek telah membuktikan predikat, betapa abadinya karya, objek, diciptakannya, predikat, sampai sekarang keterangan. Nah, tuh, jadi polanya S ketutupannya. S, P, karya SD jadi S lagi. S, P, K. Nah, ini kan memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. Padahal antara subjek satu atau subjek yang kedua atau klausa ya disebutnya. Ingat klausa itu subjek dan predikat. Nah, antar klausanya ini tidak dipisah dengan konjungsi. Jadi salah dong. Makanya jawabannya adalah yang E. Ya. Kenapa yang E? Kita analisis nih. Hal tersebut telah membuktikan, berarti kan sama aja nih, hal tersebut subjek telah membuktikan predikat. Betapa abadinya karya yang. Nah, di sini ada yang. Ingat tadi kalau ada yang berarti kan yang menjelaskan kata sebelumnya yaitu karya. Berarti masih sambung, garis polanya masih lanjut terus. Gitu. Apa ya polanya? Tadi membuktikan predikat betapa abadinya objek karya yang diciptakannya pelengkap jadinya sampai sekarang keterangan deh. Gitu. Jadi tuh yangnya jadi pelengkap ya kalau ditambahin di setelah kata karya. Karya yang diciptakannya pelengkap sampai sekarang keterangan. Nah, berarti kan nomor 10 itu terkait dengan masalah ketidakjelasan predikat. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 11. 11 itu yang ditanya konjungsi bahkan. Bahkan salah satu karyanya sempat diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui film yang juga paling ditunggu saat itu, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Nah, bahkan itu kan termasuk konjungsi intrakalimat yang bisa menghubungkan klausa, kata, kalimat juga bisa.
Jadi bahkan posisinya itu bisa di tengah atau di awal kalimat. Kalau bahkan di tengah, wajib ada koma di depan. Nah, kalau bahkan ada di awal, komanya di belakang. Nah, ini kan untuk tanda bacanya sudah tepat ya. Komanya di belakang bahkan. Oke. Dan untuk makna atau fungsi, bahkan itu digunakan untuk menyatakan penegasan. Gitu. Nah, memang udah tepat di sini kan mempertegas, berarti mempertegas bahwa karya-karya Khairil Anwar itu abadi. Bahkan salah satu karyanya dijadikan film. Gitu, ya kan? Karya puisinya ya, puisinya itu dikutip di dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Kenapa yang B dan itu salah? Kan dan ini tidak boleh posisinya di awal kalimat. Lagi pula dan itu untuk menyatakan penambahan atau penggabungan. Gak bisa dia posisinya di awal, hanya bisa di tengah. Gitu ya. Karena itu benar sih boleh di awal, tapi kan hubungannya bukan sebab akibat. Kalau karena itu kan kausalitas atau sebab akibat. Saat itu waktu nggak nyambung kalau mau kalau pakai konjungsi temporal atau konjungsi waktu, sehingga itu akibat dan sehingga nggak boleh di awal kalimat gitu. Nah, jadi bahkan itu untuk menyatakan penegasan atau penguatan. Nah, kalimat 10-nya kan pujian dulu tuh, terus akhirnya ditegaskan deh dengan memberi contoh karya yang dikenal masyarakat. Oke, kayaknya untuk pembahasannya sampai nomor 11 dulu aja ya. Waktunya sudah lewat 4 menit soalnya. Baik, mudah-mudahan kalian semua paham dengan pemaparan dari kakak. Mohon maaf apabila kakak ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan, dan tetap semangat belajar PJJ-nya ya. Atau mungkin sebagian ada yang PTM juga. Tetap pakai masker, harus tetap pakai masker, jangan sampai nggak pakai masker karena penularannya lebih mudah dan lebih masif, lebih besar, lebih cepat penularannya. Ya, oke, kakak akhiri pertemuan Bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.